Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sabi'. Fasal yang ketujuh fi itba'i Ramadan bi sittin min Syawal. Fasal yang ketujuh ini akan menerangkan tentang itba' Ramadan bi sittin min Syawal, mengikuti bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ia mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, juga puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang tahun. Seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang tahun. Wa innama kana kasiyamid dahri. Nah, kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal mengikuti bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun penuh? Li'annal hasanata bi asyri amthaliha. Karena satu kebaikan itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Fayuqabilu kulla yaumin bi asyarati ayyamin. Sehingga setiap 1 hari puasa itu dihitung 10 hari. Nah, jadi gini, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 10. Menjadi 10 kali. Puasa Ramadan itu 30 hari. Berarti kali 10. Kali 10. Berarti sudah 300. Jadi puasa Ramadan ini sama dengan puasa 300 hari. Nah, ditambah 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10. Berarti sudah 60. Ya. 300 tambah 60 sama dengan 360 hari. Nah, begitu. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, nah ini sama dengan puasa 300 hari. Ditambah lagi bulan Syawal 6 hari, 60 hari. Total semuanya 360 hari. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawalnya, maka persis seperti puasa 1 tahun. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan, bahkan dihitung 10 kali kebaikan. Al-faslu tsamin, fasal yang ke-8 itu akan menerangkan tentang as-shaumu al-mutlak, puasa mutlak. Jadi puasa mutlak ada puasa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Qala Allah azza wa jalla was-shaimina was-shaimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawma wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan puasanya tersebut tidak seorang hamba yang puasa 1 hari di sabilillah, di jalan Allah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dia dijauhkan dari api neraka. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Rasulullah biasa berpuasa hingga kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau itu berbuka hingga kami mengatakan bahwa beliau tidak puasa. Jadi seimbang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara puasa dan tidaknya. Wa ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Wa qalat Mu'adzah al-Adawiyah, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam. Mu'adzah al-Adawiyah berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am, kata beliau, iya. Faqultu laha, lalu saya berkata pada Sayyidah Aisyah, min ayyi ayyami syahri kana yasumu? Dia bertanya pada pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Mu'adzah al-Adawiyah ini bertanya lagi pada Sayyidah Aisyah, pada hari-hari apa dalam bulan itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa. Jadi dia bertanya harinya, hari apa? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasumu. Yang menjawab, beliau tidak terlalu mempedulikan hari-hari mana dalam bulan itu yang beliau pilih untuk berpuasa. Tapi di hadis atau keterangan yang lain disebutkan bahwasanya beliau itu mengutamakan puasa ayyamul bid, ya, puasa ayyamul bid. 13, 14, 15 setiap bulannya. Al-faslu tasi', fasal yang ke-9 fi shaumit tatawwu', di mana di bab ke-9 ini akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Al-awwalu fi ghibbis shaum. Fi ghibbis shaum. Saum yang pertama atau puasa yang pertama yaitu yang dimaksud dengan ghibbus shaum, puasa selang-seling. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, dan seterusnya. Ini namanya puasa Daud. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabba siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud alaihi salamu. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Nabi Daud. Bagaimana cara salatnya Nabi Daud? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau itu tidur setengah malam, bangun untuk sholat sepertiganya, lalu tidur lagi 1/6-nya. Jadi 1 malam itu dibagi separuh. Separuhnya untuk tidur, 1/3-nya untuk ibadah, 1/6-nya untuk tidur. Masya Allah. Berarti dibagi 3 bagian. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kana yujazzi lailahu salasata ajza. Jadi malamnya itu dibagi 3 bagian. Bagian untuk tidur, bagian untuk ibadah, dan 1 bagian lagi untuk belajar.
Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laqa wa la yafirru idza laqa. Wa bagaimana puasa Daud ini? Puasa Nabi Daud itu bagaimana? Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau itu berpuasa sehari. Satu hari berpuasa. Wa yuftiru yawman, dan berbuka sehari. Jadi Senin puasa, Kamis gak puasa, Rabu puasa, ila akhirih. Jadi seperti itu. Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa la yafirru idza laga. Dan beliau itu tidak lari ketika menghadapi musuh. Artinya apa? Nabi Daud kalau bertemu dengan musuh, walaupun beliau itu puasa, itu tetap tidak lari. Menunjukkan bahwasanya puasa yang beliau lakukan itu tidak membuat beliau lelah. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As qala, dan juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As, bahwasanya beliau pernah berkata, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma 'ishtuh. Diberitahu bahwa aku pernah berkata, demi Allah, aku akan tetap berpuasa setiap siang dan setiap malam sepanjang hidupku, ma'ish tuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini, Rasulullah pernah diberitahu bahwasanya aku pernah berkata, demi Allah saya akan puasa setiap siang dan sholat setiap malam. Berpuasa setiap siang dan sholat setiap malam. La asumanna nahara wa la aqumanna al-laila. Jadi kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail. Selama saya masih hidup. Jadi kabar ini atau perkataan ini nyampe itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu bi abi anta wa ummi. Demi ayah dan ibuku Rasul, saya mampu melakukan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka la tastati'u dzalik fasum wa aftir wa nam wa gum. Sungguh kamu tidak akan mampu, Abdullah, melakukan itu. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Wa nam wa gum, tidurlah dan bangunlah. Jangan terus qiyamul lail terus. Jadi kalau pagi puasa sampai sore, sampai malam. Nah, malamnya digunakan untuk ibadah sampai subuh. Seakan-akan jiwanya tidak ada waktu untuk beristirahat. Tubuhnya tidak ada waktu untuk istirahat. Wasum minasyahri salasata ayyam. Puasalah 3 hari setiap bulannya. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan itu sama seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Qultu inni utiku aktsar min dzalik. Lalu saya pun berkata, Abdullah bin Amr ini berkata pada Rasul, sungguh ya Rasul, saya mampu lebih dari itu. Jadi walaupun puasa tiap hari, malamnya digunakan untuk qiyamul lail, gak tidur, saya mampu itu lakukan. Saya mampu melakukan itu, Rasul. Qal fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu Daud. Ya kalau begitu maka puasalah sehari, berbukalah sehari, selang-seling gitu. Dan itu adalah puasa Nabi Daud. Wa huwa afdhalus siyam, dan ini puasa yang afdal kamu lakukan seperti ini daripada kamu itu puasa dahr. Qultu bi abi utiku aktsar min dzalik. Nah, jadi Abdullah Ibn Amr bin As berkata, demi ayah dan ibuku ya Rasul, saya mampu melakukan lebih dari itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdal, tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Udah lakukan aja puasa Daud. Ya. Wa inna ma faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumal ghibbi fi hadzal hadis
fi hadzal hadithi li sababain. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mengutamakan puasa selang-seling, puasa Nabi Daud alaihissalam di hadis ini. Padahal di hadis yang lain juga lebih mengutamakan puasa ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulannya. Ahaduhuma, kenapa di sini di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan puasa Daud, puasa selang-seling? Ahaduhuma anna ibn Amrin, Abdullah bin Amrin kana la yahtamilu aktsara min dzalik. Salah satunya adalah bahwasanya Abdullah bin Amr ini tidak mampu menanggung lebih dari itu. Tidak mungkin bisa ia lakukan. Bidalili annahu alaihi salam qala lahu fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuka wa gharat ainaka. Buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika engkau melakukannya puasa dahar ini, di siang harinya puasa terus, di malam harinya qiyamul lail. Kata Nabi, jika engkau melakukannya, engkau akan melemahkan dirimu sendiri. Wa gharat ainak, dan matamu akan cekung. Ya, karena tak tidur. Wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu shaumihi al-ghib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya bahwa puasa selang-seling itu atau puasa Daud adalah hal yang terbaik, puasa yang terbaik untuknya. Afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengutamakan puasa selang-seling pada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As karena dia mampu. Lebih dari itu dia tidak mampu. Oleh karenanya dia diperintah untuk puasa selang-seling oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wathani, kemudian poin yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan puasa selang-seling? Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam dzakara annahu shaumu Dawud wa dzakara annahu lam yu'athir fi quwa Dawud. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa itu adalah puasa Nabi Daud. Wa dzakara annahu lam yu'athir fi quwa Daud. Beliau juga menyebutkan bahwa puasa itu tidak melemahkan kekuatan Nabi Daud. Biqaulihi wa kana la yafirru idza laqa, dengan perkataan Nabi, ia tidak lari ketika bertemu musuh. Nah, ketika bertemu musuh, Nabi Daud tetap berperang. Tidak akan lari dengan bertemu musuh. Menunjukkan bahwasanya puasanya Nabi Daud ini tidak menjadikan Nabi Daud ini lemah. Fa'ala hadza yakunu hadits Ibn Amr makhsusan bi afdhalus shaum. Sehingga demikian hadis Ibn Amr ini, Abdullah bin Amr bin al-As, dikhususkan untuk menjelaskan puasa yang paling utuh, paling afdal untuknya, untuk Abdullah bin Amr bin al-As. Wa haqqi kulli man yanhaku shaumu quwahu. Dan bagi siapapun yang puasanya melemahkan tubuhnya. Fa innal ghaliba 'ala sahabati annahum innama kanu yas'aluna an afdalil a'mali liyata'atauhu. Sebab para sahabat biasanya bertanya tentang amalan yang paling utama, ayul a'mal afdal, agar mereka bisa melaksanakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjawab itu disesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi yang afdal pada satu sahabat itu bisa jadi tidak afdal untuk sahabat yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawabnya itu disesuaikan dengan keadaan dari sahabat tersebut. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yafhamu minhum dzalik, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu dan kondisi dari mereka. Fayujibu kulla wahidun minhum ala hasabi ma fahima minhu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban pada setiap kali pertanyaan dari mereka sesuai dengan kondisi yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Walihada sa'alahu rajulun ayyul amali afdal. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, amal apa yang paling afdal? Faqala, lalu Rasulullah SAW, as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktu. Wa sa'alahu akharu ayyul a'mali afdal? Faqala birrul walidain. Ditanya lagi, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Lalu beliau menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua itu lebih baik. Wa sa'alahu akharu ayyul a'mali afdal? Ditanya lagi oleh sahabat yang lain, ayyul a'mali afdal? Faqala al-jihadu fi sabilillah. Pekerjaan atau amalan yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Fa'ajaba kulla wahidin minhum ala ma fahimahu min takhsisi su'alihi bi'a'mali nafsihi. Sehingga beliau memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi masing-masing penanyanya. Faka'annahu qala lil awwal afdalu a'malika as-salatu li awwali waqtiha. Seolah-olah beliau berkata kepada yang penanya yang pertama tadi, amalan yang terbaik untukmu adalah salat di awal waktunya. Wa qala litsani afdalu a'malika birrul walidain. Kepada yang kedua, penanya yang kedua, amalan terbaik untukmu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala litsalisi afdalu a'malika al-jihadu fi sabilillah. Kepada yang ketiga, amalan terbaik untukmu adalah jihad di jalan Allah. Walaula tanzilu hadhihi al-ahadits ala hadhihi al-qa'idah lakanat mutanaqidatan. Jika hadis-hadis ini tidak dipahami berdasarkan kaidah ini, maka tampaknya akan terjadi kontradiksi di perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mansibur Rasul sallallahu alaihi wasallam ajallu an yasdura minhu qaulun mutanaqid. Padahal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlalu mulia untuk mengeluarkan perkataan yang bertentangan seperti ini. Tidak mungkin. Maka dari itu, fa'ala hadha shaumud dahri fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah idza kana mutiqan lahu la yu'athir fi jasadihi wa la yuq'iduhu an syai'in min at-ta'ati allati kana yaf'aluha al-aqwiya afdalu min al-ghib. Oleh karena itu, bagi seorang yang mampu dan tidak terpengaruh kesehatannya serta tidak sampai menghalanginya dari ibadah-ibadah lainnya yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, maka puasa sepanjang tahun dengan itu lebih utama. Puasa setahun itu lebih utama daripada puasa selang-seling kalau memang dirinya itu mampu. Li'annal jazaa'a ala qadril a'mal. Karena balasan itu sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Ala ma tamahhada fi syari'ah anna man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat bahwa siapa yang melakukan satu kebaikan maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Wa inna ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shama al-abad fala shamalah. Terus adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa selamanya maka ia sebenarnya tidak berpuasa, maksudnya adalah di sini maknahu anna man shama al-aidaini wa ayyam at-tasyrik fa innahu law aftaraha lam yakun sha'iman lid-dahri 'ala al-haqiqah bal sha'iman li aktsari ad-dahr. Maksudnya orang yang berpuasa 1 tahun, artinya orang yang puasa 1 tahun dan juga puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan juga puasa di hari tasyrik. Nah, itu yang tidak mendapatkan pahala puasa. Fa innahu law aftaraha lam yakun sha'iman lid-dahri 'ala haqiqah. Kalau dia puasa dahar, cuma di puasa hari raya Idul Fitri dia tidak lakukan. Idul Fitri, Idul Adha dia tidak puasa di situ dan juga tidak puasa di ayyamut tasyrik, maka dia tidak dikatakan puasa dahar secara hakikat. Dia hanya dikatakan puasa maksimal
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.